Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPS 2 akan memaparkan akuntansi perusahaan dagang berkah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Alfat dari 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Adinda Listianto dari 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Sela Febriani dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Arjuna Ramono Salim dari kelas 12 IPS 2. Berikut ini pemaparan akuntansinya, dimulai dari jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Dengan debit berupa kas sebesar 24 juta. Mana sih? Ridwan, PPT-nya coba yang benar. Dengan debit berupa kas sebesar 24.440.000. Potongan penjualan sebesar penjualan 8.800.000 dan serba-serbi berjumlah 1 juta. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas merupakan sebuah catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi. Untuk pengeluaran kas, fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi kas keluar berkaitan dengan operasional perusahaan. Debit utangnya, Jun. Debit utangnya itu berapa? Debit utangnya berjumlah 21.700.000 dan debit pembeliannya 9.500.000. Jumlah dari semuanya ada 37.960.000 dan serba-serbi ada 6.760.000. Kredit kas ada 30.535.000 dan potongan pembelian 425.000 dan jumlah dari semuanya adalah 30.960.000. Ya, pengeluaran kas laba rugi. Pengeluaran kas laba rugi itu adalah Jangan di-mute, Din. Din, itu lu masih di-mute, Din. Masih ke-mute, Din. Mohon maaf. ini gue jelasin ya. Sela, yang jurnal pengeluaran kas pendekatan laba rugi itu di mana? Sama aja. Biarin samain aja. Enggak, di pengertiannya nggak usah disebutin pengertian pengeluaran pendekatan laba rugi, langsung aja jurnal pengeluaran kas. Ya udah, jurnal pengeluaran kas pendekatan laba rugi pada PD Berkah yaitu debitnya 21.700.000 dan debit pembeliannya itu 9.500.000. Terus totalnya itu 37.960.000. Terus serba-serbinya yaitu 6.760.000 dan kredit kas yaitu 37.535.000, potongan pembeliannya 425.000 dan jumlahnya itu 30.960.000. Pembelian. Jurnal pembelian adalah kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya. Dengan debit berupa pembelian sebesar 25 juta, serba-serbinya berjumlah 54.200.000 dan dengan kredit utang dagang sebesar 720.200.000, 79.200.000. Maka besar debitnya adalah 79.200.000. Jurnal penjualan.
Jurnal penjualan adalah jurnal akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mencatat transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini akan dicatat di dalam berbagai akun dengan menggunakan aturan debit dan kredit. Jurnal penjualan pada PD Berkah Yaitu Iya. jumlahnya 31 juta. jumlahnya 31 juta ya? Ya, benar-benar. rupiah. Oke. Jurnal umum. Jurnal umum pada PD Berkah yaitu jurnal umum itu adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Lalu jumlahnya yaitu 100 juta 100 juta 200 ya itu. 100 juta 2.000. 102.400.000. 102.400.000 itu jumlah debitnya, dan jumlah kreditnya itu adalah ya itu 102 juta 400.000. Berikutnya ada buku besar utama. Buku besar utama itu apa sih? Buku besar utama itu merupakan perkiraan dalam suatu periode akumulatif tertentu. Nah, buku besar itu merupakan klasifikasi dari hasil jurnal umum. Jadi akun-akun itu dibagi-bagi lagi di buku besar itu berdasarkan nomor akunnya. Yang pertama ada akun kas dengan saldo sebesar 86.905.000, ada persediaan barang dagang dengan saldo 200.000, piutang dagang dengan saldo 15.200.000, lalu ada perlengkapan toko dengan saldo 10.000, ada sewa dibayar di muka dengan saldo 750.000, ada peralatan toko dengan saldo 3 juta, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan toko dengan saldo 600.000, kemudian ada kendaraan dengan saldo 50 juta, utang dagang dengan saldo 57 juta, dan utang gaji dengan saldo kredit 100.000, ada modal dengan saldo kredit 100.500.000, kemudian ada prive dengan saldo 2 juta, ada penjualan dengan saldo 39.500.000, lalu ada retur penjualan dengan saldo 1.800.000, potongan penjualan sebesar 60.000 saldonya, kemudian ada beban angkutan penjualan atau pembelian dengan saldo sebesar 260.000, pendapatan sewa dengan saldo 1 juta, pembelian dengan saldo 34.500.000, potongan pembelian dengan saldo 425.000, retur pembelian dengan saldo kredit 500.000. Mohon maaf, tadi untuk potongan pembelian kredit 425.000 saldonya. Dilanjutkan lagi ada beban gaji dengan saldo 800.000, beban penyusutan peralatan dengan saldo 600.000, dan yang terakhir ada beban perlengkapan dengan saldo 2.190.000. Kemudian ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu adalah jurnal khusus yang digunakan untuk buku besar pembantu itu merupakan buku besar yang khusus digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahannya secara lebih rinci. Jadi merincikan dari buku besar utama, biasanya itu isinya ada buku besar pembantu piutang dagang dan buku besar pembantu utang dagang. Pada PD Berkah ini, di buku besar pembantu piutang dagang ada atas nama Ibu Huges dengan saldo sebesar 7 juta. Kemudian ada atas nama Tuan Widayat dengan saldo 3 juta. Kemudian ada Purwanto dengan saldo 800.000. Ada yang terakhir dari PT Ambarsari dengan saldo sebesar 25 juta. Dilanjutkan ada buku besar pembantu utang dagang atas nama
PT Husen Jakarta dengan saldo 20 juta. Kemudian ada dari parkir, itu saldonya tidak ada. Kemudian ada PT Cahya dengan saldo 50 juta. Kemudian ada dari CV Raja Wali dengan saldo 7 juta dan atas nama UD Kutilang dengan 0 saldonya. Dilanjutkan ke neraca saldo. Neraca saldo adalah bagian laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca saldo pada PD Berkah berupa debit sebesar 199.525 juta. Dengan kredit sebesar 199.525 juta. Worksheet, mohon maaf, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, Jun. Ya, terus ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Itunya PPT-nya. Ini udah jurnal penyesuaian. Belum, Ge, masih neraca saldo. Juna, emang bagiannya apa tadi jurnal penyesuaian? Jurnal. Ini jurnal penyesuaian. Oh, Emang nggak berubah? Itu neraca saldo. Ya udah. mungkin tipe ya. Ya udah lanjut aja jurnal penyesuaian. Debitnya berapa? Jurnal penyesuaiannya mana? Oh ya. Ini Jurnal tipe apa penyesuaiannya debit dengan jumlah 4.040.000 dan kreditnya 4.040.000. Oh iya, maaf, ini tipe ini. Astagfirullah. Ini seharusnya jurnal penyesuaian. Oke. Ya benar, jurnal penyesuaian. Laporan laba rugi ya? Iya. Ya kan? Laporan laba rugi. Kemudian ada kenapa? Kenapa? Worksheet dulu ya? Worksheet dulu. Oke. Kemudian ada worksheet. Worksheet itu merupakan kertas kerja yang membuat data akuntansi yang dibuat dalam suatu periode. Biasanya itu membantu para akuntan sebelum membuat laporan keuangan. Jadi biar lebih rinci dan jelas. Isinya itu kalau di worksheet itu ada akun dan nomor akunnya, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba dan rugi, serta ada neraca. Nah, kalau di PD Berkah ini, neraca saldonya kan tadi untuk debitnya 199.525.000 dengan kredit 199.525.000. Nah, itu kan seimbang. Ditambah tadi ada disesuaikan pada akun di beberapa akun seperti di akun perlengkapan toko, sewa dibayar dibuka, beban gaji karyawan, serta akun-akun lainnya. Kemudian debit dan kredit tersebut dijumlahkan untuk jurnal penyesuaiannya 4.040.000. Setelah itu neraca saldo disesuaikan, yaitu hasil dari neraca saldo tadi yang setelah disesuaikan di jurnal penyesuaian. Ada debit tetap sama 86 juta, persediaan barang 500 juta, piutang dagang 15.200.000, kemudian ada perlengkapan toko 2.200.000 dengan penyesuaian sebesar 2.190.000, maka hasilnya adalah 10.000.
Ada sewa dibayar di muka sebesar 1.800.000 dengan penyesuaian 1.050.000, maka hasilnya adalah 750.000. Ada juga peralatan tanpa penyesuaian tetap 3 juta, akumulasi penyusutan peralatan tanpa penyesuaian tetap 600.000, kendaraan dengan debit 50 juta, 50 juta tanpa penyesuaian masih 50 juta, utang dagang dengan kredit 57 juta tanpa penyesuaian masih kredit 57 juta, modal 100 juta tanpa penyesuaian tetap 100 juta, ada prive 2 juta tanpa penyesuaian tetap 2 juta, penjualan 39 juta kredit tanpa penyesuaian tetap sama, retur penjualan 1.800.000 tanpa penyesuaian tetap sama, potongan penjualan 60.000 tanpa penyesuaian tetap sama, kemudian ada beban angkut penjualan 260.000 tanpa penyesuaian tetap sama, ada pendapatan sewa 1 juta tanpa penyesuaian sama, pembelian 34.500.000 tetap sama menjadi 34.500.000, potongan pembelian tetap sama sebesar 425.000, retur pembelian tetap sama 500.000, beban gaji karyawan sebesar 700.000 dengan penyesuaian 100.000, debit maka hasilnya tak bertambah jadi 800.000, beban penyusutan peralatan sebesar 600.000 tanpa penyesuaian tetap sama, dan ada penyesuaian itu ada juga di akun beban perlengkapan pokok sebesar 2.190, maka tetap sama debit, utang gaji tetap sama 100.000 kredit, beban sewa tetap sama 1.050.000 debit, ikhtisar laba rugi tetap sama 500.000 dengan debit 500.000 dan kredit 200.000. Kemudian ada persediaan barang dagang awal sebesar kredit 500.000 tetap sama, persediaan barang dagang akhir 200, debit 200.000 tetap sama. Raca saldo disesuaikannya setelah tadi disesuaikan antara raca saldo dengan jumlah penyesuaian, maka raca saldo disesuaikannya debit sebesar 200.325.000 dan untuk kreditnya juga sama 200.325.000, maka seimbang. Kemudian ada laba rugi laporannya dengan debit jumlahnya sebesar 41.760.000 dan kreditnya 41.625.000. Maka neracanya dijumlahkan sebesar 158.565.000 dengan kreditnya 158.700.000. Nah, dari laba rugi ini debit dan kreditnya dikurangi dan yang ini pun dikurangi, maka hasilnya 135.000. Setelah itu dirubah lagi menjadi debit 41.760.000, kemudian kreditnya 41.760.000, di neraca debitnya menjadi 158.700 dan kreditnya 158.700. Dilanjutkan ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban yang menghasilkan laba bersih. Terus laba rugi pada PD Berkah yaitu harga pokok produksi HPP-nya penjualannya itu 39.000 ya. Itu 39.500 kah? Mohon maaf, ulang. Lanjut aja deh, lanjut ke harga pokok produksi HPP yaitu
yaitu 34 juta. Kredit Or- jadi untuk laporan laba rugi, pendapatan penjualannya sebesar 39.500.000 debit dengan HPP-nya sebesar 34.135.000. Laba kotornya sebesar 4.505.000 dengan beban-bebannya Total bebannya itu ada 4.460 dan total laba atau rugi bersihnya itu 135.000. Terus harga pokok produksinya itu totalnya 34.135.000. Udah. dilanjutkan ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Laporan perubahan modal pada PD Berkah berjumlah 98.365.000. 365.000. Dilanjutkan ke laporan neraca. Kalau bisa nggak usah pakai penjelasannya deh, soalnya waktunya mau habis. Ya, langsung saja. Lanjut ke neraca. Ridwan, Neraca saldo, laporan neraca perusahaan dari PD Berkah per 31 Desember 2019 dengan total aktiva sebesar 155.465.000 dengan total hutang sebesar 57.100.000 dan modalnya sebesar 98.365.000 untuk total pasifanya 155.465.000. Oke, lanjut jurnal penutup Juna. Jurnal penutup itu jurnal penutup PD Berkah itu debitnya 84.820 dan kreditnya itu 84.820 juga. Dan lanjut ke neraca saldo setelah penutupan, Ridwan. Neraca saldo setelah penutupan pada PD Berkah per 31 Desember 2019 dengan total saldo aktivanya sebesar 155.465.000 dan total pasifa saldonya sebesar 155.465.000 seimbang. Dan ada saldo terakhirnya yaitu kredit 0. Oke. Nah, demikian pemaparan dari kelompok 1 12 IPS 2. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih semuanya. Terima kasih.